Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Rima. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus RPP dan bagaimana cara membuat RPP dari komponen 1 sampai 7. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang telah dikembangkan oleh satuan pembelajaran. Manfaat dari silabus adalah guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan dalam sebuah RPP. Yang kedua adalah guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Prinsip dalam penyusunan silabus adalah yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, kelima memadai, keenam aktual dan konseptual, dan yang ketujuh adalah fleksibel, dan yang kedelapan adalah menyeluruh. Pengertian dari RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar pada hari tersebut. Tujuan dan fungsi dari RPP antara lain fungsi perencanaan. RPP mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang matang. Sedangkan fungsi pelaksanaan dari RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilakukan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai yang telah direncanakan. Perbedaan antara silabus dan RPP. Silabus mengusung kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus hanya disusun untuk keperluan selama 1 semester dan tidak menyertakan langkah-langkah dalam pembelajaran. Sedangkan RPP mencangkup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah pembelajaran, umumnya hanya disusun untuk satu pertemuan atau per bab saja. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan, perbedaan antara silabus dan RPP hanya terletak pada tujuan penyusunan. Silabus dipersiapkan untuk keperluan selama 1 semester, sedangkan RPP dipersiapkan hanya untuk satu pertemuan atau per bab saja. RPP mencangkup langkah-langkah pembelajaran, sedangkan silabus itu tidak mencangkup itu. Langkah dalam penyusunan RPP yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi inti 1 sampai 4. Berikut adalah contoh dari kompetensi inti yang terdiri dari KI 1 sampai KI 4. Langkah yang kedua untuk menyusun RPP adalah kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 1 sampai kompetensi dasar 4. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran, dan berikut adalah contoh dari kompetensi dasar. Berikut adalah contoh dari kompetensi dasar yang terdiri dari KD 1 sampai KD 4. Untuk langkah yang ketiga dalam penyusunan RPP adalah indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang mencangkup acuan penilaian mata pelajaran yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan berikut ada contoh tentang indikator. Berikut adalah contoh dari komponen indikator. Dan langkah yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam suatu akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan SK, KD, dan indikator. Dan berikut juga ada contoh tentang tujuan pembelajaran. Ini merupakan contoh dari tujuan pembelajaran. Dan langkah yang kelima adalah bahan pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.
Dan berikut adalah contoh dari bahan pembelajaran. Untuk langkah yang keenam dalam penyusunan RPP adalah metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh seorang guru untuk mewujudkan proses pembelajaran untuk bisa mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah contoh dari metode dan strategi pembelajaran. Langkah yang ketujuh adalah menentukan sumber, media, bahan, dan alat. Pelaksanaan sumber belajar ini didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Dan di sini nanti akan saya lampirkan tentang contoh menentukan sumber, media, alat, dan bahan. Dan contoh yang terakhir merupakan cara menentukan sumber, media, bahan, dan alat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.